Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wabilumihi wa bilumina bilumi sairi salihin fi darani amin ya rabbal alamin fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi kitab siyam ila qaulihi radhiyallahu anhu faslun wa yajibu muddun min ghalibi qutil balad. Fasal ini fokus membahas tentang fidyah dalam puasa. Puasa itu, di dalam puasa ada istilah fidyah. Ada kafaroh kemarin ya. Kafaroh untuk apa? Kafaroh udma untuk denda bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan cara jima. Dengan qayyid-qayyid yang sudah diterangkan kemarin. Sekarang fokus pada fidyah. Fidyah ini adalah memberikan bahan makanan mentah yang lumrah dijadikan makanan pokok di daerah setempat. Kalau di Pasuruan, di Indonesia secara umum, antum makan apa? Beras. Emprit makan berasnya. Makan nasi. Nah, tapi dikasih bukan nasinya, tapi berasnya ya. Nah, jadi untuk Indonesia beras berarti. Per hari puasa diganti dengan 1 mud. 1 mud itu sekitar 0,7 kilo. Atau 7 ons. Ya, tidak sampai 1 kilo. 0,7 kilo. Nah, itu mud. Atau fidyah. Jadi fidyah ini ada 3 jalur. Dalam puasa itu kewajiban fidyah itu bersumber dari salah satu 3 jalur. Jadi thariqul fidyah. Pertama fawatus shaum. Kemudian fawat fadilatul waqt. Dan yang ketiga adalah takhirul qadha. Ini jalur kafaroh atau jalur fidyah. Jadi berkaitan dengan puasa, orang itu kena fidyah dari jalur salah satu 3 ini. Imma fawatus shaum, jadi tidak melakukan puasa, hilangnya puasa. Kedua, fawat fadilatul waqt. Dia puasa, tapi tidak di waktu yang utama, yaitu Ramadan. Ramadan itu waktu paling istimewa untuk puasa. Dia puasa, tapi nggak di Ramadan, di waktu lain. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, takhirul qadha. Gara-gara penundaan qadha. Utang Ramadan tahun kemarin belum dibayar sampai datang Ramadan tahun sekarang. Nah, ini juga kena fidyah. 3 ini sumbernya atau jalurnya fidyah dalam puasa. Qala rahimallahu faslun wa yajibu muddun min ghalibi qutil balad. Wajib mengeluarkan 1 mud. 1 mud dari apa? Min ghalibi qutil balad. Dari lumrahnya, artinya yang biasa. Yang biasa dijadikan makanan pokok di daerah setempat. Ya, daerah setempat. Dia ada di daerah mana? Ketika terkena kewajiban qadha. Oh, ada di Indonesia. Berarti mengeluarkan makanan pokok Indonesia. Walaupun dia bukan orang Indonesia. Dia misalnya orang Bengali, ya, atau orang Perindavan ya, misalnya ya. Itu. Cuman kebetulan pas kena kewajiban qadha ada di Indonesia, keluarkan makanan Indonesia. Atau dia orang Indonesia. Pas waktu kena kewajiban qadha nyasar ke Uzbekistan. Makanannya di sana roti yang terbuat dari gandum, ya keluarkan makanan Uzbekistan, begitu. Jadi yang dimaksud daerah ini, daerah ketika dia terkena kewajiban qadha. Jelas? Jadi wajib mengeluarkan 1 mud. 1 mud itu berapa tadi? 7 ons. 7 on makanan mentah. 0,7 kilo. Dalam bentuk makanan mentah. Belum dimasak dan biji utuh. Tidak boleh berupa tepung. Harus keluarkan beras. Tidak boleh tepung beras. Tidak boleh berupa nasi. Tidak boleh
berupa keripik nasi misalnya, atau nasi crispy, tidak boleh. Nasi crispy rengginang ya, itu nasi crispy, tidak boleh. Harus berupa bahan makanan yang masih mentah dan berupa biji utuh, belum diseleb ya. Wah deh, nah ini. Jadi 1 mud min ghalibi qutil balad. Ini yang dikatakan fidyah. Fidyah itu isinya apa? 1 mud makanan pokok yang masih mentah dan masih berupa biji utuh, tidak diseleb atau yang lain. Diberikan pada siapa? Wa yusrafu ilal fuqara'i awil masakini. Diberikan kepada fuqara atau miskin. Ke fuqara boleh, ke miskin boleh. Oh, ada tanggungan 5 mud, yang 3 mud dikasihkan ke fuqara, yang 2 mud dikasihkan miskin, boleh. Tidak boleh diberikan ke kelompok lain yang merupakan penerima zakat. Fidyah tidak sama dengan zakat. Kalau zakat penerimanya berapa golongan? 8. Untuk fidyah tidak, khusus fuqara wal masakin. Ya. Jadi untuk fidyah, ini untuk fidyah penerimanya khusus fuqara dan masakin. Makanya wa yusrafu ilal fuqara awil masakin. Dan perlu difahami, 1 mud harus diberikan kepada 1 fakir. Tidak boleh dibagi 2. Ya, tidak boleh dibagi 2. Jadi per fakir itu minimal nerima 1 mud. Misal antum punya tanggungan 10 mud. 10 hari puasa, sehingga tanggungannya 10 mud. Lah, 10 mud ini dikasihkan ke 1 fakir, boleh. Dikasihkan ke 1 miskin, boleh. Kalau mau dibagi-bagi, per orang harus dapat 1 mud sempurna. Tidak boleh misalnya 2 mud. Anak punya tanggungan 2 mud. Tak kasihkan ke Zaid, fakir, 1,5 mud. Yang 1/2 mud, tak kasihkan Khalid. Tidak boleh ini. Jadi harus sama-sama 1 mud. Kalau dilebihi boleh, dilebihi sebagai sodako misalnya, tidak apa-apa. Tapi jangan ngambil jatah orang. Jadi kalau 2 mud, ya harus dikasihkan kepada kalau masihkan 2 orang, per orangnya harus minimal dapat 1 mud. Jangan sampai kurang. 3 mud misalnya. Kasihkan ke 1 orang, boleh. Kalau dikasihkan ke 2 orang atau lebih, maka harus utuh. Jangan sampai 3 mud, tak kasihkan ke 2 orang. Ini 1,5 mud, ini 1,5 mud. Yang setengah itu tidak sah itu. Jadi nggak bisa dipilah ya. 1 mud itu harus diterima 1 orang. Nggak boleh dibagi 2. 10 mud, 1 karung. Atau 25 mud misalnya 1 karung. Isinya 25 mud. Kasihkan 1 orang, boleh. Kalau mau dipisah-pisah, silahkan. Tapi jangan sampai pecah. Misal, 25 mud. Yang 13 kasihkan 1 orang. Yang 12 kasihkan 2. Yang dikasihkan 1 orang. Boleh. Jangan sampai 13,5 kasihkan 1 orang. 11,5 kasihkan 1 orang. Yang nggak sah yang setengah. Jadi yang setengah itu tidak sah. Wadah ya. Nah, sebagaimana dalam sarahnya itu. Walahu sarfu amdadin liwahid. Beberapa mud dikasihkan 1 orang, boleh. 1 mud, 5 mud, 100 mud, kasihkan 1 orang. Boleh. Nggak apa-apa. La mudun lisnaini. 1 mud kasihkan 2 orang, nggak boleh. Ya, 1 mud kasihkan 2 orang, setengah-setengah, nggak boleh. Wa mudun wa ba'du akhor liwahid. 1,5 mud. Mudun wa ba'du akhor. 1 mud plus kelebihan dari yang lain. Misalnya ada anak punya tanggungan 2 mud. 1,5 mud tak kasihkan A, yang 1/2 mud tak kasihkan B. Lah yang setengahnya enggak sah. Wadah ya? Jelas? Jelas? Nah, begitu. Wa yajibu mudun min ghalibi qutil balad wa yusrafu ilal fuqara'i awil masakini. Fuqara atau miskin. Dan takrif fuqara wal masakin sudah dijelaskan kemarin pada pembahasan bab zakat. Silahkan dirujuk kembali ke situ. Likulli yaumin, per hari puasa yang ditinggalkan itu diganti dengan 1 mud. Kalau 10 hari ya berarti 10 mud dan seterusnya. Dikeluarkan, kapan wajib mengeluarkan? Ada berapa jalur? 3 jalur ya. Ini fawatus saum, fawatu fadilatil waqt atau takhirul qada. Pertama akan dijelaskan contoh-contoh yang fawatus saum. Fidyah itu dikeluarkan gara-gara tidak terlaksananya puasa. Puasanya tidak dilakukan.
La adaan wala qadaan. Jadi betul-betul tidak puasa ya. Tidak ada wala qada. Contohnya pertama, yukhraju mut tadi itu min tarikati man mata wa alaihi saumun min ramadhana au ghairihi wa tamakkana minal qada. Ini yang pertama. Ada orang mati punya utang puasa, belum qada. Mati punya utang puasa belum qada, padahal sudah ada kesempatan untuk qada. Contoh, dulu tidak puasa di Ramadan kenapa? Haid 5 hari. Punya utang puasa 5 hari. Setelah hari raya, ada kesempatan untuk qada. Dia suci, sehat, tidak musafir. Ada kesempatan untuk qada, ditunda. Bulan Muharram mati. Dari 2 Syawal sampai bulan Muharram itu kan banyak sekali kesempatan untuk qada 5 hari ya. Kok mati? Wajib dikeluarkan mut. Diambil dari mana? Min tarikatihi. Dari tarikannya, dari harta peninggalannya. Jadi mayit meninggal, harta peninggalannya sebelum diwaris, keluarkan dulu sebagian untuk bayar mut atau fidyah. Berapa? Sesuai jumlah utang puasanya. Jadi yang wajib kena mut ini siapa yang pertama? Yang dari torik fawatus saum, yaitu orang yang nggak puasa di bulan Ramadan, kemudian tidak sempat qada mati, belum qada mati padahal ada kesempatan. Padahal, nah ini yukhraju mut tadi dikeluarkan min tarikati man mata, dari tarikah harta peninggalan orang yang mati. Mati wa alaihi saumun. Dia punya tanggungan utang puasa. Puasa apa? Min ramadhana au ghairihi. Baik puasa Ramadan atau yang lain. Puasa kafarah sumpah, puasa misalnya nadar, puasa apapun. Yang penting puasa wajib. Ya. Pokok punya utang puasa wajib. Ramadan atau yang lain. Catatannya, watamakkana minal qada. Dan dia sudah ada kesempatan, tamakun. Ada kesempatan untuk qada. Suci dari haid dan nifas, sehat, tidak musafir, nggak ada udur-udur yang lain. Nah, ada kesempatan untuk qada, kok tidak qada sampai mati. Baik, keluarkan mut. Keluarkan mut. Ini satu. Atau ta'adda bifitrihi. Atau dia itu melampaui batas dengan membatalkan puasanya. Dulu di Ramadan nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Nggak ada udzur. Nggak ada udzur. Jadi meninggalkan puasanya bukan karena udzur. Ini kok mati, wajib fidyah mutlakon. Ada kesempatan qada atau tidak ada kesempatan qada? Ada orang hari kedua Ramadan tidak puasa. Kenapa? Nggak ada udzur. Membatalkan puasanya. Atau sengaja tidak niat. Sengaja. Nggak niat. Atau lupa nggak niat. Sembrono, kok bisa lupa nggak niat itu? Kefulus tidak pernah lupa. Ya. Niat puasa lupa. Sembrono ini. Dianggap tidak ada udzur ini. Jadi dulu Ramadan tidak ada udzurnya. 4 Ramadan mati. Ya. 2 Ramadan tidak puasa. Tanpa udzur. 4 Ramadan mati. Ada kesempatan qada apa enggak? Nggak ada kesempatan. Kena fidyah. Kenapa? Dia ta'adda bifitrihi. Kalau membatalkan puasanya itu tanpa udzur, tidak pakai catatan. Ada kesempatan qada ataupun tidak ada kesempatan qada, wajib dibayari mut atau fidyah. Kalau ada udzur karena musafir, karena haid, karena nifas, karena hamil, menyusui, sakitnya, maka dia kena mut. Kalau sampai mati tidak qada jika apa? Ada kesempatan untuk qada. Paham ya? Jadi kalau dulu tidak puasanya gara-gara ada udzur, kena fidyah jika sebelum mati ada kesempatan qada. Kalau dulu membatalkan puasanya tanpa udzur, maka mati kena fidyah mutlakon. Ada kesempatan qada ataupun tidak ada kesempatan qada. Jelas ya? Diambil dari mana fidyah? Dari tarikahnya, bukan nyari di jalan-jalan. Ini kebiasaan sekarang ya, tambah banyak di mana-mana. Mental ngemis. Tambah banyak mental ngemis sekarang. Ada orang mati langsung bawa bendera ya. Berdiri tengah jalan anak muda-muda itu ya. Mengganggu lalu lintas. Dan apa? Nggak bagus. Apa ngemis-ngemis kayak gitu? Ganggu jalan ngemis. Kalau memang kasihan kepada
keluarganya yang meninggal karena tidak mampu, maka mestinya datang secara terhormat kepada orang-orang yang dianggap mampu, datang ke rumahnya yang dianggap mampu, untuk membantu meringankan musibah orang yang alami musibah itu. Bukan di jalan-jalan kayak gitu. Secara terhormat ngomong kepada orang-orang yang dermawan, yang kira-kira mau membantu. Atau zaman sekarang tambah gampang. Setiap kampung itu pasti ada iuran kematian ya. Iuran RT kan ya. Iuran RT itu nanti ada untuk biaya bayar tukang sampah, ada untuk kemaslahatan umum, ada dana khusus untuk kematian, beli kafan dan yang lain-lain ada sekarang. Ada apa masih ngemis-ngemis di jalan itu? Kebiasaan, ya. Kebiasaan. Gara-garanya dari yaitu yang bangun masjid narik di jalan. Ya, bangun musola narik di jalan, akhirnya merembet kemana-mana, kematian narik di jalan. Semua serba narik di jalan. Nggak bagus, nggak terhormat itu ya. Nggak terhormat. Islam itu melarang untuk menghinakan diri. Tawadhu harus. Tawadhu itu di sini. Bukan menghinakan diri, menyebabkan kita terhina. Itu jelek itu. Tawadhu di sini, di hati jangan pernah merasa berjasa pada siapapun, jangan pernah merasa punya kelebihan dibanding siapapun, hatta dari Fir'aun. Karena Fir'aun sejelek apapun dia sudah mati. Kesempatan nambah jelek gak ada. Antum yang masih hidup ada kesempatan untuk jadi double Fir'aun. Naudzubillah ya. Itu tawadhu itu di sini. Bukan dengan menghinakan diri seperti itu. Madmum itu. Ya, zillah namanya. Tawadhu matlub, mahmud. Kalau zillah itu madmum. Ya, madmum tidak boleh. Nah, jadi diambil dari tarikah. Kalau tidak punya tarikah bagaimana? Keluarga tidak wajib bayar. Ada orang mati, punya utang puasa, kewajiban bayar fidyah. Tarikahnya tidak ada sama sekali. Meninggal nggak punya apapun. Nggak punya harta apapun. Sehingga nggak mampu bayar fidyah, padahal utangnya 20 mud misalnya. Apakah wajib keluarga untuk mengeluarkan? Tidak wajib. Kalau mereka mau mengeluarkan, sunnah. Sunnah keluarga itu ketika ada mayit, punya utang fidyah, kok tidak punya biaya tarikah untuk bayar fidyah. Sunnah keluarganya bayarkan ya. Termasuk berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Tapi nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban. Yukhraj min tarikan man mata wa alaihi saumun min Ramadan aw ghairihi wa tamakkana minal qada au ta'adda bi fitrihi. Itu. Bayari fidyah ini diambil dari apa? Tarikah ya? Apa harus? Enggak. Ahli waris boleh. Tarikahnya diambil karena memiliki nilai kenang-kenangan sendiri, dia mengeluarkan fidyah dari harta pribadinya dia, enggak apa-apa. Ahli waris maupun yang penting kerabat, walaupun bukan ahli waris. Misal, anak punya sepupu, punya keluarga meninggal, ya, punya utang puasa, berkewajiban bayar mud. Tarikahnya, misalnya tarikahnya itu rumah, tidak ada yang lain. Punya tanggungan fidyah. Sehingga untuk bayar fidyah ini perlu menjual sebagian dari rumah itu. Apa harus? Tidak. Boleh seman rumahnya. Ada kenang-kenangan ini. Ini rumah orang soleh dulunya. Dibuat banyak ibadah. Sayang kalau dijual. Rumah tak ambil anak sebagai warisan. Fidyahnya tak bayari pakai uang anak pribadi. Boleh. Asalkan kerabat. Asalkan kerabat. Kalau orang lain tidak bisa. Jadi kerabat, ahli waris atau bukan ahli waris. Mengeluarkan fidyah. Tanpa seizin ahli waris. Boleh. Yang penting kerabat dekat maupun kerabat jauh. Anak punya sepupu misalnya, meninggal. Kerabat kan sepupu kan ya? Kerabat dekat malah. Punya sepupu meninggal. Punya kewajiban fidyah. Anak tidak ngomong ke orang tuanya, tidak ngomong ke anak istrinya, tidak ngomong ke keluarga dekatnya yang merupakan ahli waris. Anak sepupu bukan ahli waris, mahjub misalnya. Langsung, anak inisiatif, anak mengeluarkan fidyah untuk sepupu anak itu. Boleh. Asalkan kerabat. Kalau ajnabi tidak boleh. Kalau bukan kerabat, tidak boleh kecuali dengan seizin kerabatnya. Jadi kalau ajnabi, antum punya tetangga, bukan kerabat.
tetangga mati. Punya tanggungan fidyah. Antum langsung mengeluarkan fidyah untuk tetangga tersebut tanpa izin pada kerabatnya, tidak sah. Kalau mau mengeluarkan, izin dulu ke kerabatnya. Wadah ya? Udah. Pilihannya tadi, kalau orang punya utang puasa Ramadan, kalau biudrin harus setelah tamakun. Kalau tanpa udur, tidak harus tamakun. Kena fidyah kan ya? Apa harus fidyah? Tidak, ada pilihan kedua. Yasumu anhu qaribuhu. Yasumu anhu qaribuhu. Atau kerabatnya puasa. Niat mengkodoi orang yang meninggal ya. Jadi ada orang meninggal, Zaid meninggal. Keluarganya kan berkewajiban apa tadi? Bayari fidyah dari tarikah. Lah keluarganya ini eman. Jangan mengeluarkan fidyah. Tak kodokkan puasanya. Boleh. Yang penting kerabat. Tidak harus ahli waris ya. Tidak harus ahli waris. Yang penting kerabat. Boleh. Yasumu anhu qaribuhu. Atau kerabatnya puasa anhu. Untuk menggantikan mayit. Utangnya berapa? 10 hari. Tak kodokkan. Utangnya berapa? 10 hari. Oke. Yang 5 tak kodokkan. Yang 5 tak bayari fidyah. Boleh. Dibayari fidyah semua. Boleh. Dikodok semua. Boleh. Sebagian dikodok. Sebagian dibayari fidyah. Boleh. Yang nggak boleh separuh-separuh. Utangnya berapa? 1 mud. Ya khair. Setengah hari tak kodok puasa duhur. Setengah harinya setengah mud ya. Nggak boleh ya. Ya Miftah? Nggak boleh ya. Nggak ada puasa duhur ya. Puasa duhur itu latihan, bukan puasa syar'an ya. Itu latihan untuk anak yang masih kecil, biar terbiasa menahan lapar kalau sudah mampu. Kalau tidak mampu ya tidak usah. Yasumu anhu qaribu. Jadi kerabatnya yang mengkodokkan. Atau man adina lahul warisu awil mayit. Waris di sini sama, tidak harus waris. Waris maksudnya qorib ya. Waris di sini maksudnya qoribun walau ghaira waris. Kerabat walaupun bukan ahli waris. Daul arham dan yang lain-lain itu. Yang penting kerabat. Jadi yang boleh mengkodokkan puasa mayit siapa? Kerabat. Walaupun tidak izin kepada kerabat dekat. Kerabat jauh boleh. Walaupun tidak izin pada kerabat dekat. Kedua, orang lain yang penting dapat izin. Izin dari siapa? Kerabat atau mayit. Mayitnya ngizini. Sebelum mati, ngomong pada temannya. Ya akhi, ente kan selama hidup, selama anak hidup ini, selama sehat ini kan tiap hari ngampung kopi kan. Misalnya ya. Nggak pernah urunan ente, ngampung toh. Nanti anak minta tolong ya, kalau mati kodokkan puasa. Nah, boleh itu. Izin dari mayitnya ya. Izin dari mayit gimana? Itu kan. Adina lahu sambil mayit. Datang jerangkongnya gitu ngizini gitu. Enggak. Sebelum mati dia ngizini ya. Sebelum mati dia ngomong. Boleh itu. Izin mayit sebelum meninggal atau izin dari kerabat. Di sini bahasanya waris, enggak harus waris. Yang dimaksud waris ini qoribun walau ghaira waris, walaupun bukan ahli waris. Ini pendapat qaul qadim tapi muktamad. Imam Syafi'i itu punya madhab qadim, punya madhab jadid. Madhab qadim itu hasil ijtihad Imam Syafi'i sebelum sampai ke Mesir. Ketika masih di Mekah, ketika masih di Baghdad, atau ketika di perjalanan. Lu perjalanan ijtihad ah, Imam Syafi'i ijtihad. Ya kalau antum ngemil. Ya. Orang Indonesia kebanyakan kalau perjalanan begitu. Itu. Jadi mesinnya itu yastagil arba wa isrin sa, ya, enggak berhenti sama sekali. Kalau enggak ngomong makan ya. Kebiasaan orang Indonesia. Imam Syafi'i enggak, di tengah perjalanan ijtihad. Istimbat dari ayat Al-Qur'an, dari hadis Nabi untuk menghasilkan ilmu yang manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu mereka. Hidupnya itu selalu digunakan untuk memberikan manfaat pada umat Nabi Muhammad SAW. Makanya menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, gitu. Jadi Imam Syafi'i ketika perjalanan dari Mekah ke Baghdad atau di Baghdad atau di Mekah atau perjalanan dari Baghdad menuju Mesir, kan lama itu dulu pakai onta. Ya kalau sekarang pakai Toyota ya. Gitu. Kalau dulu pakai onta. Nah, lama. Lah di tengah perjalanan beliau ke ijtihad, itu semua dikatakan madhab qadim. Setelah nyampe Mesir, Imam Syafi'i itu mengkaji ulang ijtihad-ijtihadnya. Semakin matang kan, bukan karena perbedaan huruf,
adat istiadat itu tidak berpengaruh besar kepada perbedaan hukum. Imam Syafi'i berubah ijtihad itu gara-gara apa? Beliau mengkaji ulang, beliau semakin matang ilmunya, pemahamannya semakin matang, dikaji ulang, dita'amul lagi. Apalagi di Mesir, beliau menemukan guru yang istimewa, yaitu Sayyidah Nafisah, salah satu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu perempuan tapi istimewa. Kenapa istimewa? Karena keturunan Rasulullah SAW yang dikasih kelebihan ilmu. Ahlul Bait kalau dikasih ilmu, itu biasanya pemahamannya lebih. Itu keistimewaannya Ahlul Bait. Makanya Ahlul Bait itu harus betul-betul memanfaatkan kesempatan untuk mendalami ilmu Rasulullah SAW. Kenapa? Dia ketika dikasih ilmu oleh Allah, pemahamannya biasanya lebih. Jangan disia-siakan. Seperti kata beliau kemarin ya, la yanfaul aslu min Hasyimin idza kanatin nafsu min Bahilah. Percuma keturunan Bani Hashim, tapi jiwanya, mentalnya mental Bahilah. Bahilah ini kabilah dari Arab yang dianggap apa? Beda dengan yang lain lah, males dan yang lain itu. Percuma. Karena itu dimanfaatkan. Dan ketika dimanfaatkan lebih mudah, sebagaimana kalam Sayyidina Abdurrahman As-Segaf. Beliau itu mengatakan, auladuna, maksudnya auladuna itu Ahlul Bait. Ahlul Bait itu kalau mau serius mencari ilmu, dimudahkan oleh Allah. Dan nanti pemahamannya lebih dalam dibanding orang lain. Orang lain lebih susah. Karena itu yang bukan Ahlul Bait, silakan memperdalam ilmu. Fadlullah wasi'. Mungkin antum menjadi orang yang sangat alim luar biasa. Tapi hati-hati, jangan sampai pernah niat nyaingi Ahlul Bait. Bahlul. Jangan pernah yang bukan Ahlul Bait mendalami ilmu, silakan lillahi ta'ala. Untuk mendekatkan diri pada Rasulullah SAW. Ingin memberikan manfaat pada umat Rasulullah SAW. Tapi jangan pernah untuk saingan dengan Ahlul Bait. Enggak bisa ini, teman anak sekelas ini Ahlul Bait. Anak enggak bisa, enggak boleh kalah, enggak, jangan. Jangan munafasa dengan Ahlul Bait. Habib Abdul Baharun, Rektor Al-Ahqaf pernah menjelaskan. Itu merupakan sebuah kebodohan. Ibaratnya itu tadi, onta mau ngejar Toyota. Ya, silahkan niat memperdalam ilmu. Ada kesempatan antum jadi seperti Imam Syafi'i, ada kesempatan. Tapi niatnya yang baik, yang benar. Wadah ya? Udah. Ala kulli hal, Ahlul Bait itu kalau dikasih ilmu oleh Allah, mereka kelebihannya itu pemahamannya lebih dalam. Apalannya mungkin sama. Dalilnya mungkin sama, pemahamannya beda. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, ketika tanya, wahai Sayyidina Ali, apakah Rasulullah memberikan keistimewaan pada kalian Ahlul Bait dibanding yang lain? Karena sahabat itu merasa heran, hatta yang ulama itu heran. Sayyidina Ali tanyanya apapun bisa jawab. Urusan fikih, urusan akidah, tasawuf, ekonomi, politik, urusan berkaitan dengan urusan apapun sudah. Bahkan kadang pengobatan atau apa, semua mesti bisa jawab. Mesti ada jawabannya. Dan mesti benar. Akhirnya ditanya, Sayyidina Ali, antum Ahlul Bait ini dikasih keistimewaan. Qurannya 2 jilid. Kok ilmunya lebih luas? Apakah Qurannya 2 jilid, yang lain 1 jilid? Enggak, kata Sayyidina Ali. Ma khassana Rasulullah SAW. Illa fahman utiya ahaduna fi kitabillah. Kelebihan Ahlul Bait itu kata Sayyidina Ali, kalau dia serius, dikasih pemahaman lebih dibanding orang lain. Qurannya sama, pemahamannya yang beda. Karena itu manfaatkan. Manfaatkan, jangan disia-siakan. Yang lain juga ada peluang untuk menjadi orang yang dikasih pemahaman dalam oleh Allah. Apalagi kalau mendekat kepada Ahlul Bait. Apalagi punya guru Ahlul Bait, manfaatkan. Punya guru Ahlul Bait, eman-eman. Jangan apa? Cuman pindah tidur dari rumah ke ribatnya. Enggak, manfaatkan betul. Punya guru Ahlul Bait, alim, amil, mukhlis, enggak antum manfaatkan. Lu terus mau nyari ilmu di mana? Ya, dimanfaatkan sebaik mungkin, eman-eman. Jadi eman-eman. Ala kulli hal, udah. Jadi Imam Syafi'i itu ketika nyampe Mesir, ketemu Sayyidah Nafisah, melihat kealiman dan kedalaman pemahaman Sayyidah Nafisah. Akhirnya Imam Syafi'i itu kalau iskal sering nanya ke Sayyidah Nafisah. Ya tanpa kholwa, tanpa pakai iltizam bisyar. Dan Sayyidah Nafisah itu senang pada Imam Syafi'i, bukan senang apa? Senang karena kebersihan hatinya. Sehingga Imam Syafi'i setiap hari diminta untuk datang ke rumah Sayyidah Nafisah ngimami di rumahnya. Sayyidah Nafisah jamaah kepada Imam Syafi'i. Sayyidah Nafisah punya suami, ada suaminya di situ. Ya. Jadi Imam Syafi'i kalau nanya iskal ke Sayyidah Nafisah.
Kalau sakit, pakaiannya dikirimkan Sayyidah Nafisah. Begitu nyampe di Sayyidah Nafisah langsung sembuh. Gitu. Nah Sayyidah Nafisah, kalau jamaah Imam Syafi'i tiap hari dari rumah, kalau mau ngajar itu melewati rumah Sayyidah Nafisah, diminta mampir untuk ngimami sholat. Nah, begitu, saling takzimnya. Nah, Imam Syafi'i karena mengkaji ulang ijtihad-ijtihadnya, dan kemudian punya guru yang istimewa, Sayyidah Nafisah untuk nanya-nanya iskal, akhirnya ijtihadnya beberapa mengalami perubahan. Nah, perubahan itu di Mesir itu kemudian menjadi madhab jadidnya. Jadi ijtihad Imam Syafi'i setelah nyampe di Mesir, itu namanya madhab jadid. Sebelum itu namanya madhab qadim. Dan Imam Syafi'i menyatakan, saya tidak halal kalau ada yang meriwayatkan qaul qadim dari saya. Jadi kitab-kitab yang isinya madhab qadim oleh Imam Syafi'i dihapus. Kan tulisannya tinta yang gampang luntur itu. Disiram, dicuci oleh Imam Syafi'i sampai luntur. Filenya di komputer di-delete. Ya, di-delete semua. Kalau ada komputer waktu itu ya, kalau ada komputer. Nah, ini jadi kesimpulannya madhab qadim oleh Imam Syafi'i dinyatakan dihapus. Tidak boleh dinisbatkan kepada beliau. Ini global, tapi sebenarnya kalau diperdalam ada tafsir lagi. Cukup antum global aja dulu. Dan kalau ada dua pendapat Imam Syafi'i yang beda, satunya qaul qadim, satunya qaul jadid, yang mutamad yang qaul jadid. Ya, yang mutamad yang qaul jadid secara umum. Tapi ada beberapa masalah disebutkan di Buya sekitar 18, ada yang ngitung sampai 30 atau 28. Itu qaul qadim dianggap lebih mutamad, di antaranya ini. Ini yang antum sebut, yang antum pelajari di Muqaddimah Hadramiyah ini, dan juga di kitab-kitab lain sama seperti itu. Kalau ada orang meninggal, maka punya tanggungan puasa, harus fidyah apa boleh milih? Harus fidyah apa boleh milih? Boleh milih antara fidyah atau puasa. Makanya kan pakai au tadi kan. Au menunjukkan takhir. Boleh milih. Imma dikeluarkan 1 mud per hari atau dikodokkan oleh keluarga atau orang ajnabi tapi dengan izin mayit atau ahli waris alias kerabat. Wadah ya. Ini qaul qadim. Qaul qadim. Tapi lebih mutamad. Ini dianggap lebih mutamad. Salah satu qaul qadim yang dianggap mutamad. Qaul jadid tidak boleh. Qaul jadid harus itam. Qaul jadid orang utang puasa nggak bisa dikodokkan. Harus bayar fidyah. Itu qaul jadid. Tidak ada pilihan. Qaul qadim boleh milih. Dan ini yang mutamad. Ada beberapa qaul qadim yang dianggap lebih mutamad. Di antaranya lagi apa? Waktunya sholat maghrib. Kalau qaul jadid, seukuran waktu yang cukup digunakan melakukan 5 rakaat sholat atau 7 rakaat. Kemudian melakukan asbabus sholat ya. Habis langsung habis. Tapi nggak langsung isya. Maghrib habis tapi nggak langsung isya. Itu qaul jadid. Kalau qadim nggak nunggu isya baru habisnya. Sampai hilangnya mega merah. Nah, itu qaul qadim yang dianggap lebih mutamad. Ada sekitar 18 atau 17 yang ada di Buya disebutkan. Syaikhurti nyebutkan sampai sekitar 28. Wadah ya? Ini untuk puasa. Untuk sholat yang mutamad tidak bisa. Kalau ada orang mati punya utang sholat, di Fathul Mu'in dikatakan man mata wa alaihi sholatun lam tuqda wa lam tufda anhu. Siapa orang mati punya utang sholat, tidak bisa dikodokkan, tidak bisa dibayari fidyah. Ya apa? Terlalu besar dosanya. Orang meninggalkan sholat ada apa? Sholat itu banyak keringanannya, tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu duduk tidur miring, tidak mampu terlentang. Mampu dengan isyarah, dengan kepala harus dilakukan, tidak mampu cukup menjalankan sholat dalam hati, bisa. Alasan apa meninggalkan sholat coba? Beda kalau puasa, perlu energi. Ya, nggak semua orang mampu puasa, tapi kalau sholat semua orang mampu sholat. Kalau meninggalkan sholat terlalu besar dosanya, tidak bisa dikodok, tidak bisa dibayari kafarah fidyah, tidak bisa.
Itu yang muktamad dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi ada khilaf. Ada khilaf, qaul qadim boleh dikodokkan. Dan itu diamalkan oleh Imam Subki. Imam Subki itu salah satu keluarganya meninggal, punya utang sholat. Akhirnya dikodokkan sama beliau, ngikuti qaul qadim. Dhaif ini. Yang muktamad tak boleh dikodoi, tak boleh dibayari fidyah. Masih yang ini, kita selesaikan yang ini. Thariqul fidyah, yang pertama apa? Fawatus saum. Lah ini kan orang mati, tidak puasa di Ramadan atau yang lain, dan belum sempat qadha. Jadi puasanya hilang secara total. La adaan wala qadhaannya. Ini kena fidyah. Contoh lagi, termasuk yang alasan fawatus saum adalah ini. Wa yajibul muddu aidon ala man la yaqdiru ala saum. Juga wajib bayar mud bagi orang yang tidak mampu puasa. Tidak mampunya dengan alasan tertentu. Tidak mampu karena ada udzur yang nggak ada harapan hilang. Tidak mampunya pertama, liharomin karena tua. Tidak mampu karena tua. Mungkin 5 tahun lagi kuat, ya tambah tidak kuat. Tidak mampunya bukan karena sakit, karena tua ya. Karena sudah terlalu sepuh, sudah terlalu tua, tidak kuat. Ya tambah tahun, ya tambah tidak kuat. Kecuali terjadi karomah ya. Nah, itu. Tapi secara umum ghalibnya tambah lama tambah nggak kuat. Jadi siapapun orang yang nggak bisa puasa karena ada udzur, yang udzurnya secara adat tidak ada harapan hilang. Ini tidak wajib puasa sudah. Maksakan puasa boleh, tapi tidak wajib. Langsung bayar fidyah per hari. Per hari satu mud. Alasannya itu liharomin, karena usia lanjut. Au marodin la yurja buruhu, atau sakit yang kata dokter tidak ada harapan sembuh. Penyakit yang menurut dokter tidak ada harapan sembuh. Walaupun kalau kita kembalikan kepada kemampuan Allah, semuanya bisa sembuh ya. Semua bisa sembuh. Kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, ini kita memandang adat kebiasaan. Contoh, kayak orang nggak boleh puasa gara-gara gagal ginjal. Orang gagal ginjal, versi kedokteran sekarang nggak bisa disembuhkan. Satu-satunya harus cangkok ginjal. Cangkok ginjal tidak diperbolehkan ya. Karena ginjal kita itu bukan milik kita. Hanya fasilitas dari Allah. Untuk kita manfaatkan. Tidak boleh kita sumbangkan apalagi dijual ya. Nggak boleh. Jadi nggak ada harapan sembuh menurut dokter itu. Nah, orang seperti itu. Atau penyakit-penyakit yang lain yang kata dokter tidak ada harapan sembuh sudah. Dan kalau dibuat puasa masyakot yang mubihut tayamum. Masih ingat kan mubihut tayamum? Khauf ala nafsin au udwin au manfaati udwin au butil buri au ziyadatil marad au hudusi syainin fahish fi udwin dohir. Harus hafal kayak Fatihah ya. Sekiranya bangun tidur belum melek bisa ngomongnya. Nah, hal-hal kayak gini kenapa? Sering terulang di beberapa bab. Nah, hal kayak gitu itu harus dihafalkan seperti Fatihah. Fatihah. Nah, jadi kalau dipaksa puasa menyebabkan masyakot yang mubihut tayamum atau yang la tuhtamalu adatan. Umumnya orang nggak tahan. Umumnya orang nggak tahan. Bukan karena dia kemenyek, bukan karena dia manja, enggak. Tapi memang umumnya orang nggak tahan menahan masyakot seperti itu. Nah, orang yang nggak puasa, man layak dir ala som, nggak mampu puasa. Kenapa nggak mampu puasa? Ada udzur. Udzurnya nggak ada harapan hilang secara adat, seperti karena usia lanjut atau sakit yang nggak ada harapan sembuh, yang layur jaburuhu. Ini langsung nggak usah puasa, nggak wajib puasa, per hari bayari fidyah. Per hari. Boleh totalan nanti di belakang. Akhir Ramadan langsung keluarkan 3 mud, kasihkan 1 orang. Atau per hari ngasihkan ke orang. Atau 2 hari sekali misalkan 2 mud. Boleh silahkan. Tarohi, tidak harus faurannya. Alat tarohi. Kenapa? Orang tidak kuat puasa karena terlalu tua. Apa maksiat itu? Enggak. Karena sakit. Apa maksiat? Enggak. Jadi dia terkena kewajiban fidyah itu tidak ada sebab maksiat dari dia. Makanya fidyahnya alat tarohi. Tidak harus langsung. Boleh nunggu nanti. Hari raya langsung dikeluarkan total. Daripada tiap hari ngantarkan 0,7 kilo. Mending langsung nanti beli beras 30 mud,
Langsung kasihkan satu orang, selesai. Wadah ya? Boleh dikasihkan satu orang, boleh. Orang bagi. Nah, ini yang kedua, contoh dari fawatus saum. Nah, ini kan yang enggak qadha. Jadi kena fidyah gara-gara apa? Gara-gara fawatus saum. Enggak ada puasa yang dilakukan. Ada enggak qadha juga tidak mau qadha. Kapan dia sakitnya enggak ada harapan sembuh? Dia karena usia lanjut, enggak ada harapan sembuh sudah. Ini kita bicara dohir. Kalau dikembalikan pada Allah semuanya ada harapan sembuh. Dan kita dalam hati harus begitu. Jangan pernah meyakini dalam hati bahwa ada penyakit tidak ada harapan sembuh. Semua bisa disembuhkan. Itu secara hati kita. Tapi secara hukum dohir tetap kita ngikuti ghalibnya. Itu ghalib. Karena kenyataannya kalau dikembalikan kepada kekuasaan Allah semuanya mampu. Ada orang zaman sekarang bukan orang zaman dulu, sering diceritakan oleh guru kita. Ada orang kan sakit kayak semisal mirip kayak kanker begitu, sudah parah, berobat ke dokter, sering nyeri parah dia. Berobat ke dokter, kata dokter, udah ini tidak ada harapan sembuh, sudah terlalu parah. Akhirnya dia pulang sedih, kemudian dia, mulai saat ini saya mau memperbanyak. Dia sebelumnya memang punya istiqomah memperbanyak sholawat dan salam pada Rasulullah SAW. Setelah periksa itu kata dokter dinyatakan tidak ada harapan sembuh, dia sumpek. Akhirnya pulang dari rumah sakit, setelah periksa, dia malamnya membaca wirid sholawatnya yang biasa dia lakukan. Dibaca dan dia minta, ketika baca sholawat minta, ya Allah tunjukkan padaku keajaiban sholawat. Tunjukkan padaku keajaiban sholawat. Udah, dia memperbanyak baca sholawat, tidur, mimpi diusap oleh Rasulullah SAW. Jadi mimpi ketemu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah nanya, kenapa kamu kok kelihatan sedih? Ya Rasulullah, saya berobat ke dokter sakit. Kata dokter tidak ada harapan sembuh. Sini. Diusap, bangun tidak ada rasa nyeri. Dia merasa heran. Biasanya nyeri berat, ini kok tiba-tiba nggak nyeri. Besoknya berangkat lagi ke rumah sakit, ke dokter yang sama. Diperiksa lagi, dokternya geleng-geleng kepala. Kamu berobat kemana? Ini secara ilmu kedokteran tidak bisa sembuhkan. Baru kemarin kamu periksa. Sekarang udah hilang penyakitnya, berobat kemana? Dia jawab, saya berobat kepada Tobibul Atibba sallallahu alaihi wasallam. Ini orangnya zaman sekarang, bukan cerita di kitab. Orangnya ada zaman sekarang. Kalau cerita kitab kayak Imam Busiri yang stroke disembuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cerita-cerita yang lain. Dan ada cerita yang mirip baru kejadiannya beberapa hari yang lalu. Ada kejadian mirip Imam Busiri, tapi nggak langsung Rasulullah SAW nyuruh orang. Saya Yusri yang kemarin datang ke Sidoarjo itu. Kemarin itu ada beberapa orang Cilacap. Datang ke Sidoarjo cerita. Dia cerita ke salah satu yang hadir pembacaan Riyadhus Shalihin itu. Ngobrol dia. Beberapa hari yang lalu sebelum datang ke Sidoarjo, saya Yusri itu tiba-tiba minta diantarkan menemui Bapak Fulan, rumahnya di Cilacap. Bapak Fulan rumahnya, orang-orang nggak ada yang tahu. Ini bukan orang alim, bukan orang terkenal, bukan apa. Beliau itu tiba-tiba minta antarkan saya ke kota namanya Cilacap, menemui Fulan. Mobil orang Mesir dari mana tahu Cilacap itu. Mungkin ngomongnya saja susah ngomong Cilacap ya. Itu. Tiba-tiba minta antarkan anak ke Cilacap, nemui Fulan. Siapa itu saya? Terus pokoknya cari udah itu. Antarkan, nanti saya nunjukkan jalan. Saya nunjukkan jalan. Beliau jadi penunjuk jalannya. Ketemu nyampe di rumahnya, ketemu orang yang dimaksud. Orangnya kaget. Kok bisa datang ke sini? Kaget. Kenapa kaget? Karena sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya, dia mimpi hadir darasnya saya Yusri, di situ ada Rasulullah SAW. Kaget loh, datang beneran. Beberapa hari yang lalu mimpi ketemu ini, tidak kenal sebelumnya. Mimpi hadir pengajiannya, di situ ada Rasulullah SAW. Sekarang datang beneran, kayak mimpi gitu ya. Mimpi. Akhirnya dia cerita, dia itu punya penyakit tumor ganas yang sudah parah dan tidak mampu berobat. Akhirnya saya Yusri datang bilang, ente berangkat ke Mesir, semua biaya tanggung, saya langsung yang akan operasi kamu. Berangkat ke Mesir.
Semua biaya tak tanggung. Biaya perjalanan, biaya tinggal di sana, biaya berobat, tak tanggung total. Dan saya langsung yang akan ngoperasi kamu. Ya. Pasti ini ada sir bersama Rasulullah SAW ini ya. Kok bisa sampai seperti itu ya? Nah, begitu. Penyakit sekeras apapun, kalau kita kembalikan pada kemampuan Allah, tidak ada yang nggak bisa diobati. Loh ini kok layur jabru ini, fikih ini apa? Nggak cocok dengan akidah? Nggak. Kita bicara apa? Adat ini ya. Kita bicara hukum adat. Kalau yang tadi itu kita bicara akidah. Nggak bertentangan ya, nggak bertentangan. Kita di dalam fikih yang melakukan sesuai adat, tapi hati kita tetap dijaga akidahnya. Yang menyembuhkan Allah, ngapain berobat? Iya benar memang, tapi secara adat Allah akan memberi kesembuhan ke inti kalau inti mau berobat. Adatnya begitu, tapi Allah tidak perlu seperti itu. Lah kita tetap berjalan ngikuti adat, ya, yang nggak sesuai dengan syariat, hati kita dijaga akidahnya. Wadah ya? Nah begitu. Nah, karena itu apa? Ini kita bicara adat. Udah. Untuk yang torik yang kedua, fawatu fadilatil waqt dan takhirul qada, insyaallah kita baca di pertemuan besok insyaallah ya. Jadi kita paham di sini torikul fidyah ada berapa? 3. Fawatus saum sudah kita bahas, orang mati sama orang yang nggak mampu puasa karena ada udzur yang tidak ada harapan hilang, seperti tua atau penyakit yang nggak ada harapan sembuh. Yang kedua karena fawatu fadilatil waqt, ini besok. Dan yang ketiga takhirul qada, insyaallah juga kita bahas besok. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.